Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Mardianti, Kepala SMPN Satap 1 Labuan Haji. Saya bertugas di sini per tanggal 3 Mei 2023. Jadi sampai pada hari ini sekitar 1 bulan lebih 3 hari saya sudah bertugas di sini. Kegiatan yang kami lakukan pada hari ini adalah melakukan eksplorasi terhadap rapor pendidikan di sekolah kami, di mana di situ terlihat capaian-capaian yang sudah didapatkan oleh sekolah ini. Ada beberapa capaian yang masih dalam kategori merah, dan ini tentu saja menjadi PR bagi saya yang merupakan pendatang baru untuk melakukan beberapa upaya atau pembenahan terhadap perbaikan rapor sekolah kami. Bapak Ibu Dewan Guru SMP Satap 1 Labuan Haji yang saya hormati, kita masuk agenda bedah rapor pendidikan kita ya Bapak Ibu ya, untuk kita sama-sama melakukan semacam eksplor terhadap rapor pendidikan kita. Mari Bapak Ibu untuk menyiapkan perangkatnya untuk kita lakukan melihat seperti apa capaian-capaian kita yang sudah terdeteksi di Dapodik, untuk kita sama-sama melihat, melakukan pengecekan capaian yang sudah kita dapat apa saja, kekurangan kita apa saja, dan yang kelebihan yang sudah kita capai apa saja. Bapak Ibu, mari kita mulai dari Google. Silakan ini sambil Bapak Ibu akan dibuka Google-nya. Sudah, B? Oke. Baik. Nah, sekarang rapor pendidikan Bapak Ibu. Rapor pendidikan. Maka nampak tayangannya seperti Bapak Ibu. Sudah? Ada yang go.id. Silakan klik rapor pendidikan. Sudah nampak seperti ini Bapak Ibu? Oke, sekarang kita akan melihat hasil satuan dinas pendidikan kita. Lihat hasil satuan atau dinas pendidikan. Di sini kita diminta untuk memasukkan akun ya Bapak Ibu ya. Mulai lihat rapor Anda. Oke, sekarang kita lihat. Ini Bapak Ibu, sekolah kita akreditasi B. Dia akreditasi ini berlaku sampai 29 Oktober 2020. Expired berarti ya. Itu tunggu akreditasi berikutnya berarti. Oke, baik. Ini tertera di sini nama sekolah kita. Nah, ini dia raport kita Bapak Ibu. Dari raport ini ada merah, ada kuning, ada merah. Tidak ada satupun yang hijau. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kemampuan literasi kita hanya 11,11% di sini Bapak Ibu. Kemampuan numerasinya juga 5,56%. Ya. Nah, kemudian karakternya sedang, turun ini 0,7, keamanan sekolah sedang, kemudian iklim kebinekaannya sedang, kualitas pembelajaran kita merah. Jadi di sini ada berapa merah kita Bapak Ibu? 3. Ini menjadi PR kita ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita lihat apa arti capaian saya ini khusus untuk literasi, kemampuan literasi ya Bapak Ibu ya. Klik apa arti capaian saya. Kemudian untuk numerasi apa artinya, silakan diklik. Untuk kemampuan literasi Bapak Ibu, ini literasi ya, kita masuk peringkat bawah. Peringkat bawah baik secara kabupaten maupun secara nasional. Ya Bapak Ibu ya. Tapi jangan berkecil hati. Sekarang kalau sudah melihat rapor seperti ini, apa upaya yang bisa kita lakukan untuk menolong rapor sekolah kita? Bagaimana caranya kita melakukan pertolongan terhadap rapor kita? Kita
Kita dari dulu akar masalah kita ini apa, khusus untuk literasi. Mari kita fokus kepada literasi, Bapak Ibu. Silakan klik pelajari akar masalah. Klik pelajari akar masalah kita, Bapak Ibu. Sudah diklik? Nanti di situ akan nampak, ya Bapak Ibu ya. Akar masalah kita di situ, apa arti capaian saya, kemudian bagaimana persebarannya. Di situ sudah ada kompetensi membaca teks informasinya hanya 41,18. Sedangkan kompetensi membaca teks sastranya 44,41. Ini artinya ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kalau kita ingin membenahi ini atau ingin memperbaiki ini di sini ini ada nih Bapak ini, ada inspirasi benahi. Misalnya kita bingung bagaimana ya cara kita membenahi ini ya supaya dia tidak merah begini ya. Di sini di aplikasi ini ada inspirasi yang bisa kita lihat. Inspirasi ini berasal dari orang lain, sekolah lain gitu ya Bapak Ibu ya, kegiatan apa saja yang sudah dilakukan. Silakan diklik inspirasi benahi. Nah, akan nampak seperti ini. Mari berhenti dan berpikir sejenak. Kita mulai merefleksikan pertanyaan. Seberapa seringkah guru dan tenaga pendidik membahas hasil asesmen literasi murid bersama? Pernahkah kita membahas bersama kemampuan anak membaca, berliterasi? Tidak pernah? Tidak pernah ya? Sudah selesai, tidak ada upaya ya. Nah, sehingga tadi muncul saat rapat kelulusan bahwa ada anak kita yang tidak bisa membaca. Literasinya rendah berarti. Kita tidak pernah fokus melakukan pertolongan terhadap anak-anak ini terkait dengan literasi. Ya, literasi membaca. Kemudian, dukungan apa yang sudah diberikan saat saya untuk meningkatkan kemampuan literasi murid? Di sini dukungan satuan pendidikan. Saya bertanya, di sekolah ini saya baru beberapa minggu di sini. Apakah ada program-program literasi yang ditetapkan di sekolah ini? Misalnya pada setiap hari Rabu anak-anak di situ suruh membaca. Di kegiatan literasi kita, misalnya anak-anak diberi kesempatan untuk mendongeng, misalnya dari buku yang sudah dia baca. Masing-masing anak ditetapkan. Si A minggu ini, si B minggu ini silahkan membacakan hasil buku yang sudah dia baca di A. Buku di sini kan bisa fiksi, bisa non fiksi. Kalau ada anak yang mendongeng berarti dia berliterasi buku yang fiksi. Ya, bukan fiksi ya Bapak ya. Nah, fiksi. Pernah tidak anak-anak yang diberikan kesempatan di sini? Hari Sabtu. Pernah dulu tetap setiap Sabtu. Oke, tidak kontinu atau berkala temporer yang Sabtu. Oke, mungkin di situ nanti kita akan semakin perkuat di situ ya kalau misalnya setiap Sabtu. Karena kita setiap Sabtu sekarang ada Sabtu, mungkin hari yang lain khusus untuk program literasi. Ya, ini berarti kita lakukan refleksi terhadap apa yang sudah lakukan. Baik. Kemudian sekarang untuk kemampuan membaca ini Bapak Ibu, mari kita lihat inspirasi apa saja yang satuan pendidikan lain lakukan. Di sini ada inspirasi 1, inspirasi 2, ada inspirasi 3. Kalau klik yang ini kan masih kosong nih Bapak Ibu ya, yang ini tentu ada inspirasi. Ada inspirasi 3 sampai inspirasi 3. Baik. Sekarang inspirasi ini semua ada dia materinya di Merdeka Belajar di sini. Kita klik yang ini Bapak Ibu. Inspirasi 1 maka akan muncul seperti ini. Ada inspirasi 1, ragam konten pengembangan diri terkait literasi. Nah di sini berarti dia kaitannya dengan bagaimana konten atau materi.
Ya, oke. Baik. Yang penting sekarang sudah tahu ya, lepas dari yang kemarin-kemarin Bapak Ibu ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting sekarang sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mohon Bapak Ibu sudah tahu, jangan sampai sekarang waktu ini saja terus Bapak Ibu buka dan tidak ada tindak lanjut. Ya. Itu makanya saya bilang, ini kan juga untuk kemampuan langsung ini Bapak Ibu, untuk pengembangan diri Bapak Ibu sendiri. Kita boleh di pedalaman, tapi pengetahuan harus update dong, ya. Jangan mau kalah kan ya. Boleh pedalaman tapi kemampuan luar biasa. Boleh bermimpi Bapak, kalau tidak bisa berlari, seperti yang saya bilang, ya berjalan. Kalau tidak bisa berjalan ya ngesor. Ya. Yang penting jangan rebahan melulu, gitu kan ya. Gitu. Bapak Ibu belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu sudah sarjana, bukan berarti Bapak Ibu harus bangga dengan saya sudah sarjana, saya kemampuan saya sudah. Nah Bapak Ibu, ilmu itu kan tetap terupdate dan terupgrade setiap saat. Ya, mari kita sekarang melakukan upaya pengembangan diri ini. Kita harus berada di zona nyaman. Kita jangan cukup dengan kemampuan yang sudah ada. Semakin belajar, semakin tahu sudah banyak hal belum sudah tahu. Makin bodoh rasanya. Makin ya. Ya jadi gitu Bapak Ibu ya, saya mengajak untuk kita sama-sama mengupdate dan mengupgrade diri. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan, itu saja mungkin untuk ini kaitannya dengan berdapur. Kan kita hari ini dapur ya, besok kita bedah PMM lagi, kita bedah apa lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah apa namanya, oh ini loh maksudnya gitu kan. Agak ini ada ketika orang di luar sana ngomong rapor pendidikan, Bapak Ibu berpikirnya rapor siswa, rapor ya. Beda rapor pendidikan dengan yang rapor beda. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi kan? Yang ini Rapor pendidikan. Setiap satuan pendidikan rapornya. yang merah ini rapor kita. Iya, rapor kita semua, bukan rapor siswa. Ya termasuk juga kan ya berasal dari bagaimana perkembangan siswa sebenarnya di sini. Semua kita rapor, semua kita ekosistem. Kita tahu. Kita masuk. Kita tahu. Ya, oke. Baik. Yang penting sekarang sudah tahu ya, lepas dari yang kemarin-kemarin Bapak Ibu ya, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Yang penting sekarang sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Oke. Mohon Bapak Ibu sudah tahu, jangan sampai sekarang waktu ini saja terus Bapak Ibu buka dan tidak ada tindak lanjut. Ya. Itu makanya saya bilang, ini kan juga untuk kemampuan langsung ini Bapak Ibu, untuk pengembangan diri Bapak Ibu sendiri. Kita boleh di pedalaman, tapi pengetahuan harus update dong, ya. Jangan mau kalah kan ya. Boleh pedalaman tapi kemampuan luar biasa. Boleh bermimpi Bapak, kalau tidak bisa berlari, seperti yang saya bilang, ya berjalan. Kalau tidak bisa berjalan ya ngesor. Ya. Yang penting jangan rebahan melulu, gitu kan ya. Gitu. Bapak Ibu belajar sepanjang hayat. Bapak Ibu sudah sarjana, bukan berarti Bapak Ibu harus bangga dengan saya sudah sarjana, saya kemampuan saya sudah. Nah Bapak Ibu, ilmu itu kan tetap terupdate dan terupgrade setiap saat. Ya, mari kita sekarang melakukan upaya pengembangan diri ini. Kita harus berada di zona nyaman. Kita jangan cukup dengan kemampuan yang sudah ada. Semakin belajar, semakin tahu sudah banyak hal belum sudah tahu. Makin bodoh rasanya. Makin ya. Ya jadi gitu Bapak Ibu ya, saya mengajak untuk kita sama-sama mengupdate dan mengupgrade diri. Ya Bapak Ibu, ada lagi yang ingin disampaikan, itu saja mungkin untuk ini kaitannya dengan berdapur. Kan kita hari ini dapur ya, besok kita bedah PMM lagi, kita bedah apa lagi ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah apa namanya, oh ini loh maksudnya gitu kan.
Agak ini ada ketika orang di luar sana ngomong rapor pendidikan, Bapak Ibu berpikirnya rapor siswa. Rapor ya, beda rapor pendidikan dengan yang rapor beda. Ya, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Yang ini Rapor pendidikan. Setiap satuan pendidikan rapornya. yang merah ini rapor kita. Iya, rapor kita semua, bukan rapor siswa. Ya termasuk juga kan ya berasal dari bagaimana perkembangan siswa sebenarnya di sini. Semua kita rapor semua kita ekosistem itu yang sudah down sendiri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah melihat inspirasi, pasti Bapak Ibu percaya diri akan melakukannya di kelas. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, masukan, saya ingin mengakhiri. Ada pertanyaan masukan? Bapak Ibu ini kan membuka akun ini, membuka rapor ini sudah dengan akun masing-masing ya? Oke, mudah-mudahan nanti di update berikutnya berarti kita sudah terdeteksi tidak lagi merah karena kita sudah mengekspor bersama-sama. Kita bedah PMM juga nanti sama-sama buka begini. Nanti peringkat sekolah kita mudah-mudahan ada kenaikan. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada yang sebagainya, pertemuan untuk hari ini kita cukupkan dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk kesempatan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.